Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya? Baik ya, semoga baik. Dan pesan ibu tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, kemudian jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, dan tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Oke? Semoga situasinya cepat pulih seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah setelah siswa menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi bunyi dengan benar. Kemudian, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan sumber-sumber energi bunyi di lingkungan sekitar beserta sifat-sifat dengan benar. Kemudian, setelah membaca, siswa dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf dengan tepat. Kemudian, setelah itu, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf dengan tepat. Kemudian, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan keberagaman alat musik di Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sekarang ibu mau bertanya, alat musik tradisional di Indonesia ini kan sangat beragam, sangat banyak. Nah, dari kalian, apakah Anda yang mau menyebutkan? Apakah Anda yang bisa menyebutkan alat musik tradisional itu di Indonesia apa saja? Yaitu yang pertama ada gamelan, kemudian ada tifa, ada angklung, ada apa lagi ayo? Yaitu ada gong dan lain-lain. Nah, di samping sudah terdapat teks bacaan tentang salah satu alat musik tradisional di Indonesia, yaitu tifa. Jadi pada teks di samping, pada paragraf di samping, yaitu menjelaskan tentang alat musik tradisional tifa. Nah, silahkan dibaca. Kemudian dari teks di samping, kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum itu, ibu mau bertanya, apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, jika belum, ibu akan menjelaskan. Jadi yang pertama yaitu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi, maksud dari gagasan pokok adalah pada teks bacaan tersebut itu intinya itu tentang apa? Membahas tentang apa? Jadi, itulah yang disebut gagasan pokok. Kemudian selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, kan tadi sudah membahas gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi, gagasan pendukung adalah menjabarkan, kemudian menjelaskan dari ide utama atau gagasan pokok. Jadi, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah yang pertama harus mencari gagasan pokok terlebih dahulu. Jika gagasan pokok sudah ketemu, maka gagasan pendukung akan gampang untuk ditemukan juga, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung itu seperti apa, nah dari teks yang ibu tampilkan tadi, silakan dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan catat pada catatan masing-masing, oke? Nah, setelah kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian silahkan kalian catat apa saja alat musik tradisional Indonesia yang kalian ketahui. Tulis sebanyak-banyaknya, karena itu adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Karena keberagaman tersebut bisa menciptakan suatu kesatuan dan persatuan Indonesia. Silahkan catat pada catatan masing-masing. Nah, setelah kalian mengerjakan dua tugas tadi, ibu mau bertanya kembali. Apakah kalian pernah mendengar suara pianika? Pernah dong pastinya ya. Kemudian, bagaimana pianika tersebut bisa berbunyi? Nah, kali ini
Ibu Anda contohnya, yaitu pianika. Jadi, Ibu akan memberitahu cara bagaimana pianika ini bisa mengeluarkan bunyi. Yaitu yang pertama, ditiup kemudian ditekan secara bersamaan, maka akan menghasilkan suara seperti ini. Nah, setelah itu Ibu mau bertanya, mengapa saat ditiup dan ditekan pianika ini bisa mengeluarkan bunyi? Bagaimana ya? Silahkan kalian catat pendapat kalian pada buku catatan masing-masing. Oke? Kemudian, dari peristiwa tersebut, dari peristiwa pianika, itu bisa disebut dengan energi bunyi. Anda yang tahu energi bunyi itu seperti apa? Anda yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Jadi, bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarannya searah dengan arah rambatnya. Jika getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Kemudian, medium adalah media atau alat perantara. Nah, media perpindahan energi bunyi itu ada 3, yaitu ada gas, ada padat, dan ada cair. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Seperti suara auman serigala. Mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Apakah ada yang pernah mendengar auman serigala? Mungkin ada yang pernah mendengarnya di sinetron atau di film atau di YouTube, ya kan? Setelah itu, perpindahan energi bunyi melalui benda cair. Contohnya, seperti gambar di samping, yaitu pada saat kita memukulkan batu pada bak mandi atau ember yang berisi air, mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi atau ember, kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga kita. Namun, bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Kemudian selanjutnya yaitu perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Seperti gambar di samping, yaitu salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh dari perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Jadi pada mulanya bunyi muncul dari mulut seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Nah, setelah kita membahas media perpindahan energi bunyi, selanjutnya kita akan membahas yaitu penyebab bunyi. Penyebab bunyi itu adalah getaran. Jadi getaran adalah penyebab adanya bunyi. Jika getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah juga. Kemudian getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Apa saja ya kira-kira sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya seperti gambar di samping yaitu drum dan gendang bisa mengeluarkan bunyi karena dipukul. Kemudian selanjutnya ada gambar gitar. Nah, gitar bisa mengeluarkan bunyi karena dipetik. Betul sekali. Kemudian tenggorokan bisa mengeluarkan bunyi karena bersuara, yaitu karena adanya pita suara. Selanjutnya adalah pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contoh pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Namun, tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Nah, bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli, itulah yang dinamakan gema. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi, silahkan kalian melakukan pengamatan mandiri dengan cara kalian bisa berteriak, kemudian memegang tenggorokan. Jadi kalian berteriak bersamaan memegang tenggorokan. Kemudian apa yang terjadi?
Apa yang kalian rasakan silahkan catat pada buku catatan, kemudian silahkan kumpulkan pada grup WA. Oke? Nah, setelah kita mempelajari banyak materi pada pertemuan kali ini, Anda bisa menyimpulkan. Baik, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama yaitu kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat yang menjabarkan, menjelaskan dari gagasan pokok, seperti itu. Kemudian keberagaman alat musik tradisional di Indonesia ini termasuk bisa menciptakan suatu persatuan dan kesatuan di Indonesia, seperti itu. Dan beberapa contoh alat musik tradisional Indonesia adalah seperti angklung, kemudian gamelan, ada gong, ada seruling, dan lain-lain. Nah, setelah itu energi bunyi. Energi bunyi itu apa? Yaitu gelombang longitudinal yang merambat melalui media atau medium. Kemudian kita sudah membahas media perpindahan energi bunyi itu ada 3, yaitu gas, padat, dan cair. Juga kita membahas tentang penyebab bunyi yaitu getaran. Nah, kemudian juga kita membahas tentang sumber bunyi yaitu seperti drum yang dipukul, gendang yang dipukul, gitar yang dipetik, dan tenggorokan yang bersuara, dan lain-lain. Kemudian juga ada pantulan bunyi. Nah, contoh pantulan bunyi adalah gema. Nah, mungkin sudah cukup pertemuan kali ini, dan Ibu harap kalian tetap semangat belajar, jangan malas-malasan, dan tetap jaga pola makan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Oke? Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.